Getting, artinya perubahan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia membawa perubahan dalam kehidupan umat manusia. Manusia yang dulunya tidak punya pengharapan, manusia yang tidak punya sesuatu yang bernilai, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, menjadikan kita umat tebusan, menjadikan kita berharga di mata Allah, menjadikan kita orang berdosa, menjadi orang yang dimuliakan. Nah, Bapak Saudara, di dalam tema bulan ini sungguh sesuatu yang luar biasa, di mana perubahan itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap manusia, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, bahkan dari manusia itu lahir, manusia itu pasti berubah. Dari mulai lahir bayi, mulai ada perubahan, dia bisa jalan, dia bisa bicara, dia bisa lari. Jadi setiap yang namanya manusia, yang setiap namanya makhluk hidup, Bapak Saudara, pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya kutip, bahwa perubahan itu berasal dari kata ubah, yang berarti menjadi lain atau berbeda dari semula. Minggu kemarin sungguh luar biasa, Pastor mengilustrasikan perubahan itu dengan kata metamorfosa. Artinya perubahan bentuk. Ya. Dari kupu-kupu bertelur, telurnya menjadi ulat, ulatnya menjadi kepompong, kepompong besar menjadi kupu-kupu. Perubahan yang sangat signifikan dan tidak kembali lagi menjadi awal. Nah, saya lanjutkan Bapak Saudara, perubahan itu sendiri bisa diperhitungkan, ya. Jadi kalau dulu, sambil contoh, anak kecil awalnya bisa merangkak, kemudian bisa jalan, kemudian bisa bicara, diperhitungkan. Kalau di dalam pekerjaan bisa dihitung, seumpama dari karyawannya 1, karyawan menjadi 2, berubah. Jadi Bapak Saudara, perubahan itu akan bisa dilihat. Perubahan itu akan bisa dirasakan. Perubahan itu bahkan akan membawa dampak. Ya, jadi bulan ini temanya perubahan. Bahkan ada perkataan yang sangat luar biasa, Bapak Saudara, berubah atau mati. Jadi perubahan itu versusnya sangat ekstrim. Kalau nggak mau berubah pasti mati. Contohnya apa, Bapak Saudara? Dinosaurus, binatang yang besar sekali. Ketika alamnya berubah, dia tidak mengalami perubahan pola hidupnya, maka sekarang tinggal fosilnya, binatangnya mati. Ya. Bahkan di dalam kita menjalani kehidupan, Bapak Saudara, di era saya, waktu bertumbuh menjadi remaja, dulu mainannya paling banter bola, sepak bola, bola voli, bola kasti, semua berbau bola. Tapi kalau sekarang sudah beda sekali. Ya, bahkan anak yang kecil yang belum sekolah pun mainannya sudah bukan, nggak mau dikasih bola lagi, Saudara, maunya gadget. Ya, bola tapi bolanya di gadget, ya, elektronik. Itu adalah salah satu perubahan yang nyata. Nah, next slide berikutnya, Bapak Ibu Saudara, di dalam perenungan saya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, Roh Kudus mengingatkan bahwa perubahan itu dimulai ketika Roh Tuhan menjamah dan menuntun roh kita.
Jadi, tapi saudara renungkan, kapan pertama kali kita dijamah Roh Tuhan? Kapan pertama kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Tapi saudara pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan pada saat rohnya Tuhan menjamah Bapak saudara. Ya, saya secara pribadi Bapak saudara mungkin kalau jadi orang Kristen mungkin usia saya itu 52, ya 52 itu jadi orang Kristen. Tapi saya mengalami pribadi dengan Tuhan itu kalau dihitung waktu Bapak saudara baru 20 tahun. 20 tahun yang lalu. Dan sejak saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, roh saya mengalami perjumpaan dengan rohnya Tuhan, dan mulai detik itulah Tuhan menuntun hidup saya melalui rohnya yang kudus, dan saya juga secara sukarela dituntun sama Tuhan, dan mulailah Bapak saudara, Bapak baru dalam kehidupan saya mulai berubah. Pernah saya saksikan Bapak saudara, mungkin waktu lulus kuliah orang bahagia, tapi saya mau katakan di tempat ini, waktu saya lulus kuliah adalah saya orang yang paling tidak bahagia. Kenapa? Karena IPK saya 2,3. Bukan 3,2, tapi 2,3. Ya, bahkan durasi waktunya pun bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang lama. Tetapi Bapak saudara, ketika roh Tuhan menjamah roh saya dan roh Tuhan menuntun kehidupan saya, ternyata apa yang saya pikirkan bahwa saya pasti bukan menjadi orang yang berhasil, ternyata itu berbalik 180 derajat persen. Kenapa? Setiap kita punya destiny, setiap kita punya tujuan. Dan Tuhan akan membawa kita kepada tujuannya. Amin Bapak Saudara. Setiap kita dilahirkan di muka bumi punya tujuan. Tuhan Yesus dilahirkan di muka bumi untuk menebus dosa manusia. Destiny-nya Tuhan Yesus adalah mati di kayu salib. Untuk membawa kita kepada Bapa di surga. Setiap kita lahir punya tujuan Bapak Saudara. Mau enggak mau, percaya enggak percaya, Tuhan akan membawa kita kepada tujuannya. Dan Tuhan tidak segan-segan merubah hidup kita, merubah cara hidup kita, merubah apapun dalam kehidupan kita, supaya tujuan Tuhan itu tercapai dalam kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Nah, melalui perenungan itu Bapak Saudara, Roh Kudus bawa saya kepada ayat firman Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Amin Bapak Saudara. Dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kehidupan kita yang dahulu Bapak Saudara, itu ternyata ada campur tangan, ada sesuatu yang mempengaruhi dalam kehidupan kita, dan itu tanpa kita sadari, kita bisa hidup di dalamnya. Jadi pola kehidupan nenek moyang kita, kakek kita, bapak kita, ibu kita, ternyata tanpa sadar itu juga berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ada korelasinya, ada hubungannya antara kehidupan kakek buyut kita, orang tua kita, dengan kehidupan kita yang saat ini. Maka dikatakan berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu.
Dahulu artinya kehidupan kakek buyut kita, nenek kita, orang tua kita, bahkan mungkin kehidupan kita sebelum mengenal Kristus pun, itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita mengenal Kristus, maka ayat berikutnya harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Jadi ketika kita mengenal Kristus, Bapak Saudara, kita harus menanggalkan manusia lama kita yang akan menemui kebinasaannya karena nafsu yang menyesatkan dan menguasai hidup kita. Jadi sekali lagi saya katakan Bapak Saudara, usia saya 52, tetapi saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dengan rohnya Tuhan itu 20 tahun yang lalu Bapak Saudara. Nah ketika saya mengalami perjumpaan dengan Kristus itu, maka tabiat manusia lama saya sebelum saya mengenal Kristus, itu harus saya tinggalkan. Amin. Makanya dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Jadi kita di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kita di dalam Kristus adalah manusia yang baru. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Saudara? Next slide berikutnya, saya mengambil judul khotbah pagi hari ini adalah terjebak dengan pola hidup yang salah. Pola hidup yang salah itu bisa juga dikatakan dosa. Ya. Nah, ini adalah pola hidupnya bangsa Israel, Bapak Saudara. Ya. Yang pertama, hidup dalam dosa. Setelah hidup dalam dosa, akhirnya hidupnya bermasalah. Setelah hidupnya bermasalah, sampai suatu titik akhirnya mencari Tuhan. Mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan, ketemu dengan Tuhan, akhirnya ditolonglah Tuhan. Setelah ditolong Tuhan, sekian lama menikmati anugerah Tuhan, akhirnya lupa. Akhirnya apa? Berbuat dosa lagi, hidup dalam dosa lagi. Nah inilah siklus kehidupan bangsa Israel yang juga kita alami Bapak Saudara. Siapapun kita pasti akan mengalami yang namanya siklus pola hidup ini. Ya. Nah yang luar biasa dikatakan di dalam Efesus tadi Bapak Saudara, sejak orang mengenal dan mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan, maka mereka harus menanggalkan manusia lamanya. Ya. Nah, sejak itulah perubahan dalam kehidupannya mulai terjadi. Saya ketemu dengan beberapa orang pernah bertanya kepada saya, Pak Yudi, orang itu loh Pak, pernah dijamah Tuhan Pak, pernah mengalami Tuhan, tapi kok hidupnya enggak berubah. Bahkan dia bisa bahasa roh loh Pak. Pertama-tama saya sulit Bapak Saudara menjawabnya. Saya bawa dalam doa, Tuhan seperti apa saya harus menjawab orang ini. Nah, ternyata Bapak Saudara, seperti statement di awal tadi, bahwa perubahan itu dimulai ketika roh Tuhan menjamah dan menuntun roh kita. Dia hanya mengizinkan roh Tuhan menjamah dia, tetapi dia tidak mengizinkan roh Tuhan menuntun dalam kehidupannya. Itulah yang terjadi pada gereja. Di gereja mengalami zaman dengan Tuhan, tetapi hari-harinya dia tidak mau tunduk taat pada pimpinan Roh Kudus. Sehingga apa? Hidupnya tidak berjalan menuju destiny yang Tuhan tetapkan. Nah ternyata itu Bapak Saudara, ada kaitannya dengan judul khotbah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terjebak dengan pola hidup yang salah. Bapak Saudara, kalau orang terjebak, kira-kira sadar apa enggak? Enggak sadar. Bahkan kadang-kadang enggak tahu. Enggak menyadari kalau dia terjebak. Ya. Saya sangat diberkati dengan kata terjebak ini Bapak Saudara. Ya. Di Palembang ini seringkali kalau kita enggak pandai-pandai memilih jalan, kalau waktu hujan bisa terjebak. Iya Pak ya Saudara.
Saya beberapa kali terjebak karena saya pikir saya lewat jalan tikus kayak gitu kan supaya cepet. Ternyata saya salah. Kenapa? Orang lain mungkin punya pikiran yang sama dengan saya, sehingga akhirnya lewat jalan itu mampet, saudara. Udah nggak bisa gerak. Ya, jadi banyak orang yang terjebak dengan pola hidup yang salah dan tidak mau berusaha untuk terlepas daripadanya. Sehingga apa? Pola hidupnya, siklusnya akan muter-muter seperti ini terus. Nah, slide berikutnya Bapak Saudara. Next slide berikutnya. Nah, ternyata pola hidup yang salah itu diwariskan loh Bapak Saudara. Nah, saya baca-baca buku, ya. Ternyata perilaku hidup yang salah itu bisa diwariskan. Ini adalah semacam eksperimen Bapak Saudara. Jadi bahwa perilaku itu diwariskan ke anak bisa lewat DNA, bisa juga dengan lewat tindakan. Jadi tikus ini Bapak Saudara, orang tuanya itu diberikan sebuah ingatan ya. Jadi ini penelitiannya itu berkaitan dengan ingatan tikus ya. Saya bacakan di bawahnya. Perilaku bisa diturunkan melalui sebuah bentuk ingatan genetis dari pengalaman yang dialami oleh generasi sebelumnya. Demikian hasil sebuah penelitian terhadap binatang. Tikus ini emaknya diberi bau-bauan ya. Sehingga ketika bau-bauan ini tercium, dia lari. Ya. Nah ternyata apa yang dialami oleh emaknya tikus ini Bapak Saudara diwariskan kepada anaknya. Anaknya juga sama, mengalami hal yang sama. Begitu membaui sesuatu ini, tikusnya nggak mau lewat. Jadi ini sebuah penelitian ya. Jadi ini sebuah penelitian. Jurnalnya tahun 2013. Ya. Nah dari penelitian ini menyimpulkan Bapak Saudara ternyata perilaku itu juga diwariskan ke anak bisa lewat DNA-nya. Bapak Saudara tahu DNA? DNA adalah komponen dasar penyusun makhluk hidup. Itu DNA. Makanya kalau ada orang ateis, nggak percaya Tuhan, jawabnya cuma satu. Dia bisa menyangkali semuanya, tetapi dia tidak bisa menyangkali yang namanya DNA. Bermiliar-miliar manusia di muka bumi, Bapak Saudara, tidak ada DNA-nya yang sama. Itulah yang membuktikan bahwa ada yang meng-create manusia, yang menciptakan manusia, itu super. Ya. Apapun bisa disangkal sama orang ateis. Tapi begitu dinyatakan bahwa DNA itu adalah membuktikan bahwa ada Tuhan, ada sesuatu yang besar, sesuatu yang maha kuasa yang menciptakan manusia. Ya. Slide berikutnya Bapak Saudara, dari situ maka kita bisa belajar di dalam Alkitab. Nah ini kenapa pola hidup yang salah itu bisa diwariskan. Bisa mewarisi tanpa kita sadari. Ya. Kisah Abraham dan kisah Ishak. Di dalam Kejadian 12, saya bacakan buat Bapak Saudara. Kejadian 12 ayat yang ke-9. Perikopnya Abram di Mesir. Ya. Jadi ceritanya pada waktu Abram masuk ke tanah Mesir, istrinya Ibu Sarah ini cantik sekali. Karena Abram takut nanti dia dibunuh dan orang merebut istrinya, maka Bapak Abram, belum Abraham ya, Abram mengingkari bahwa itu adalah istrinya. Kisahnya seperti itu. Ya. Saya bacakan secara spesifik di ayat 12.
Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Cerita selanjutnya akhirnya ketahuan bahwa itu adalah istrinya Abram. Nah, sekarang kita buka di dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Nah. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah berapa lama ia di sana, pada satu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang berjumbu-jumbu dengan Ribka, istrinya. Perilaku yang dijalani sama Bapak Abram, dia berbohong tentang istrinya, ternyata ditiru sama anaknya Ishak berkaitan dengan hal yang sama. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, ini hal yang sepele loh. Saya belum berbicara hal-hal yang buruk. Saya belum berbicara tentang hal-hal yang negatif. Mungkin orang tuanya pembunuh, anaknya jadi pembunuh. Orang tuanya suka judi, anaknya jadi tukang judi. Saya belum berbicara itu. Ini dari hal yang sepele, Abram tidak mengakui istrinya. Ternyata turun ke anaknya, anaknya pun tidak mengakui istrinya. Nah, inilah yang namanya pola hidup, itu ternyata bisa diwariskan. Ya Bapak Saudara, kenapa saya sampaikan hal ini? Karena kita bulan ini, Pastor Robert kemarin, minggu kemarin sampaikan, kita harus mempersiapkan sesuatu yang besar. Kita mempersiapkan wadah yang besar. Wadah yang besar itu berbicara apa? Tubuh, jiwa, dan roh kita secara utuh. Kenapa? Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Maka wadahnya pun harus besar. Amin Bapak Saudara. Ya. Jadi nanti pada sesi akhir khotbah saya Bapak Saudara, kita akan praktek ya, karena pagi ini saya ingin praktek sekalian supaya kita benar-benar mengetahui bahwa pola hidup itu ternyata juga bisa dipatahkan. Enggak hanya diwariskan tapi juga dipatahkan. Nah, kita yang ada di tempat ini, kalau masih ada sesuatu yang mungkin masih, kayaknya ini sisa-sisa peninggalan watak kakek saya nih. Nah, pagi hari ini nanti kita praktek sekalian, kita bereskan Bapak Saudara. Amin. Ya. Jadi pola hidup yang salah itu ternyata bisa diwariskan. Nah, yang lebih dahsyat lagi di dalam perjanjian baru, Petrus mengatakan seperti ini, Saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Jadi ada solusinya Bapak Saudara. Ya, mungkin kita mewarisi hal yang buruk dari orang tua kita, dari kakek buyut kita. Tapi ingat Bapak Saudara, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib oleh kuasa darahnya yang kudus. Dia bisa merubahkan, dia bisa membatalkan, dia bisa menyucikan, menguduskan cara hidup yang sia-sia itu, yang kita warisi dari nenek moyang kita itu, menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Cuma satu, darah Yesus.
Ya. Jadi pulang dari gereja hari ini, saya punya kerinduan Bapak Saudara pulang dengan gembira, dengan sukacita. Mungkin ada sesuatu hal yang masih buruk dalam hidup kita, maka pagi hari ini dibereskan. Amin Bapak Saudara. Kenapa? Tuhan ingin kita ini mempersiapkan untuk hal yang besar. Dimulai dari hal yang basic, hal yang dasar. Ya, nah nanti pola hidup yang salah itu apa saja akan saya lanjutkan nanti. Nah berikutnya, ternyata pola hidup yang salah itu mengikat. Setelah diwariskan ternyata pola hidup itu mengikat Bapak Saudara. Contohnya kisah Yakub. Nah, Bapak Saudara, buka di dalam Kejadian 27. Kejadian 27 ayat yang ke-35, mungkin Bapak Saudara sudah pernah dan seringkali mendengar dan membaca ayat ini, yaitu kisah Yakub menipu kakaknya, Esau. Dikatakan seperti ini dalam Kejadian 27 ayat 35. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ya. Ternyata Yakub ini Bapak Saudara, anak emaknya anak kesayangan emaknya bukan kesayangan bapaknya. Kalau bapaknya ini kesayangannya Esau. Ya, bapak-bapak itu selalu sayang dengan anak yang nomor 1. Emak-emak anak yang nomor 2. Nah Yakub ini kesayangan emaknya Bapak Saudara. Sehingga sesuatu rahasia yang disampaikan suaminya ini, disampaikan kepada anaknya. Makanya terjadi konspirasi dengan ibunya, Yakub menipu kakaknya mendapat berkat hak kesulungan. Ternyata selang beberapa waktu kemudian Yakub mengalami hal yang sama. Dia ditipu mertuanya. Ya, kisahnya di dalam Kejadian 29. Ya, 29 ayat yang ke-22. Nah, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Lalu Laban mengundang semua orang tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi nampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Yakub menipu papanya dan menipu kakaknya. Setelah itu dia lari, jadi tipu mertuanya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Yakub, dia juga mengalaminya. Ya Bapak Saudara ya. Kemudian kisah Raja Daud. Di dalam 2 Samuel 11 ayat 2 dan 4. Ketika Samuel waktu berperang, dia duduk di sotor, dia melihat Batseba lagi mandi. Kemudian diambil dan dihampirinya. Pada akhirnya apa? Anaknya Raja Daud menghampiri gundik-gundiknya. Ternyata peristiwa yang sama terjadi dialami Daud dan juga keturunannya. Jadi Bapak Saudara, ternyata pola hidup yang salah itu bisa mengikat. Ya. Jadi 2 hal, pola hidup yang salah, ya orang, Pak itu dosa Pak. Memang pola hidup yang salah ini dosa. Dosa itu diwariskan, dosa itu mengikat. Ya.
Nah selanjutnya Bapak Saudara, kalau kita sudah tahu bahwa dosa, pola hidup yang salah itu diwariskan dan mengikat, terus apa Pak yang harus dilakukan? Ya, jangan-jangan perilaku kita yang saat ini Bapak Saudara, itu ada ikatan dosa, ikatan pola hidup yang salah, yang masih kita terima dari nenek moyang kita. Bahkan Bapak Saudara, pola hidup yang salah itu pun bisa jadi membawa kita itu tidak sampai pada destininya, kalau itu tidak diselesaikan. Ya. Contohnya pola hidup yang salah yang sederhana. Saya pernah sharing dengan seseorang Bapak Saudara, dia tanya, Pak, Daud dan Saul itu sama-sama orang yang pernah dipenuhi roh Tuhan. Bahkan Saul, Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara baca, Saul itu pernah dipenuhi roh Tuhan, bahkan semalam-malaman dia mengalami dengan Tuhan. Tetapi kenapa Pak, Saul dan Daud ini nggak bisa bersatu? Padahal roh yang memimpin dia itu sama. Tapi saudara, ada satu hal yang Roh Kudus ajarkan, memang rohnya sama yang menuntun, tetapi pribadinya berbeda. Makanya kita semua yang sudah pelayanan ini penting sekali. Saya bacakan buat Bapak Saudara, kenapa hal itu bisa terjadi. Kisah Saul hampir sama dengan kisahnya Musa. Ini dua orang yang luar biasa, tetapi sampai pada akhir hidup pelayanannya, dia tidak bisa mencapai destiny yang telah Tuhan tetapkan. Ada pola hidup yang salah dari pribadi ini. Yaitu apa Bapak Saudara? Minder. Siapa yang minder di sini? Ayo kamu layani. Wah, enggak bisa pastor, enggak bisa. Jangan saya, cari orang lain. Ternyata minder, menolak, itu juga sesuatu yang berbahaya Bapak Saudara. Di dalam kehidupan Saul, ya, kita baca di dalam 1 Samuel 9. Ya, 1 Samuel 9. 1 Samuel 9 ayat yang ke-21. Pada saat Saul sudah diurapi dan menjadi raja Israel, ketika ditanya Nabi Samuel, Saul menjawab seperti ini, Saudara. Di 1 Samuel 9:21 dikatakan seperti ini. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? 22, sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. 23, berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dan pesannya simpanlah ini dahulu. Bapak Saudara, dari apa yang dikatakan Saul, ternyata Saul itu tidak mengerti dirinya. Dia tidak mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Ketika dia disuruh menjadi raja, diurapi Nabi Samuel, Saul tidak yakin, minder. Makanya jangan disepelekan. Menurut kita mungkin rasa minder, rasa nggak percaya diri, itu sepele. Tetapi di pemandangan Tuhan ini luar biasa. Dan kalau itu tidak selesai, itu bisa berbahaya. Saul pada akhirnya tidak bisa menggenapi menjadi raja sampai selesai. Berikutnya Musa. Di dalam Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 11. Ya.
Pada saat Musa dipimpin untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada saat dia disuruh menghadap Firaun, di dalam Keluaran 3:11 dikatakan seperti ini. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Musa dipilih Tuhan. Jawabnya Musa apa? Siapakah aku ini Tuhan? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang keluar dari Mesir. Dia tidak tahu dirinya. Dia minder. Akhirnya apa Bapak Saudara? Oleh satu peristiwa bahwa dia harus ngomong kepada batu, batu itu keluar air, dia memukulkan tongkatnya. Akhirnya dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini pola hidup yang salah. Makanya saya dulu juga seperti itu, saudara. Saya ini nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Kalau disuruh ngomong mungkin keringat saya udah keluar dulu. Baju saya bisa basah. Sampai satu titik saya dipaksa. Harus berani ngomong. Pada waktu saya pertama kali pelayanan Bapak Saudara, saya ingat sekali saya pelayanan di Betani Surabaya. Saya sudah pakai dasi baru, pakai baju baru, pakai jas, pakai semua baru. Waktu dulu ada namanya SPGI, Seminar Pertumbuhan Gereja di Surabaya. Saya dipanggil, Pak Yudi, maju ke depan. Siapa? Pikir saya mau dijadikan aset di depan menyambut tamu-tamu. Ternyata enggak, Bapak Saudara. Saya diperintahkan ke belakang gedung gereja yang besar itu, saya diperintahkan di tempat yang paling belakang. Pak Yudi jaga mobil, jangan sampai tabrakan. Jadi kalau ada yang mau sana dibelokin, kalau di sini dibelokin sana. Bapak jaga di sana. Sepanjang hari itu Bapak Saudara, saya nggak pernah ketemu orang, saya ketemunya cuma mobil, nggak boleh masuk, nggak lewat. Saya di belakang itu. Padahal ekspektasi saya bisa mejeng. Saya bisa ketemu dengan orang-orang yang saya kenal. Itu motivasi awalnya. Kenapa? Melayani di gereja yang besar. Pulang dari pelayanan, sore hari itu, saya kecewa, saya ngerumel sama istri saya. Sudah baju baru, beli baju baru, jas baru, dasi baru, semua baru. Nyari izin cutinya pun susah. Disuruh jaga parkir. Seharian gak ketemu orang. Wes besok gak usah pelayanan, wes gak usah ikut, saya bilang gitu. Malam saya doa sama Erli, sama istri saya, Roh Kudus berbisik dengan lembut sekali. Nak, kamu melayani siapa? Di situ saya tersentak. Kamu melayani siapa? Kok mengiang di telinga saya, Bapak Saudara? Oh iya Tuhan, ampuni, aku melayanimu Tuhan. Besoknya saya dengan sukacita Bapak Saudara, saya langsung ke tempat itu. Seharian saya gak ketemu orang, cuma ketemu sepeda, ketemu motor, Saya bersyukur. Sebelum saya melayani Tuhan, saya sudah diproses yang namanya kerendahan hati. Kalau tidak bahaya. Kenapa? Orang bisa melakukan hal yang sama dengan motivasi yang berbeda. Nah di sini Bapak Saudara, diajarkan bahwa pola hidup yang salah itu ternyata mengikat. Makanya saya rindu nanti di akhir khotbah saya Bapak Saudara, kalau memang masih ada pola-pola hidup yang kita merasa bahwa itu kayaknya ini sifatnya kakek kun, ini kita putuskan hari ini. Karena saya rindu sebelum nanti acara konferensi di tempat ini Bapak Saudara, hati kita sudah bersih, pikiran kita bersih, semuanya bersih, sehingga kita siap untuk menerima sesuatu yang baru. Amin. Wadahnya dibersihkan semuanya. Sehingga apa? Kita berjalan menuju rencana Tuhan. Kita berjalan menuju destiny yang telah Tuhan tetapkan. Ingat, rasa minder, rasa tidak percaya diri,
ternyata itu kalau tidak selesai bisa menghambat rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan Bapak Saudara. Saya dulu nggak tahu Bapak Saudara. Setelah saya tahu melalui pelayanan konseling, akhirnya saya patahkan semua. Tuhan ampuni kalau seringkali saya itu kalau disuruh selalu ngomong, wah nggak bisa, wah nggak bisa. Yang lain saja Pak. Detik itu setiap pelayanan yang diberikan kepada saya akan terima. Tuhan kalau memang saya tidak mampu, Tuhan beri kemampuan. Kalau saya tidak bisa, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang mampu. Amin Bapak Saudara. Itu hanya masalah sepele. Ya. Rasa minder, rasa tidak percaya diri, ternyata bisa membawa kita tidak pada rencana Tuhan. Nah berikutnya Bapak Saudara, terus apa yang kita lakukan? Kalau kita sudah tahu bahwa pola hidup yang salah, bahkan itu dosa, diwariskan dan mengikat, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah sadar. Ya, next slide berikutnya, sadar. Saya bacakan Bapak Saudara di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yuk sadar Bapak Saudara, sadari, mungkin ada sesuatu dalam kehidupan kita yang buruk. Mungkin ada dalam kehidupan kita sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada dalam kehidupan kita perangai-perangai, sifat-sifat, mungkin perkataan-perkataan atau tabiat-tabiat yang tidak berkenan, kita sadari. Ya, aku kok seringkali ngomong yang jahat. Aku seringkali kok ngomong yang kasar. Ya. Karena apa? Tujuan daripada Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah merubah kehidupan kita. Amin. Merubah perilaku kita. Merubah cara berpikir kita. Tetapi dimulai dari kesadaran. Ada enggak yang harus aku rubah ya Tuhan dari hidupku? Aku kok sulit ya kalau dikasih tahu kok sulit mendengar ya. Berarti ada sesuatu. Nah pagi hari ini yuk nanti kita akui. Di dalam 1 Yohanes 1:9 dikatakan, jika engkau mengaku maka Allah itu setia dan adil. Kuncinya cuma pengakuan. Tuhan aku ini mungkin jadi istri atau jadi suami kurang baik. Seringkali perkataanku ini menyakitkan istriku atau suamiku. Hari ini Tuhan aku menyadari bahwa itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan hari ini aku minta Roh Kudus pimpin aku supaya darah Yesus itu menguduskan pikiranku, menguduskan hatiku. Ya. Jadi dimulai dengan yang namanya kesadaran. Ya, tepuk kepalanya, sadar. Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Banyak orang tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata menyakitkan hati orang. Berikutnya apa Saudara yang kedua? Setelah sadar, baru mengambil tindakan yang benar. Ya contohnya Sakius. Sakius sadar. Dan bukti kesadarannya dia apa? Orang yang aku tipu akan aku kembalikan 4 kali lipat. Anak bungsu, dalam kisah 2 anak yang terhilang, dia sadar. Aku ini anak. Aku telah berdosa kepada sorga dengan meninggalkan Bapa di sorga. Dia sadar kembali kepada Bapaknya. Ternyata kesadaran ini penting Bapak Saudara. Kesadaran penting. Yang kedua,
ambil keputusan yang tepat. Ya, pastor ngomong, jangan cepat, tetapi tepat. Banyak orang maunya cepat, tetapi tidak tepat. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia punyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Saudara, di dalam ayat 12 dikatakan seperti ini, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Dahsyat enggak Bapak Saudara? Kita ini manusia kepunyaan Allah. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau ada pola hidup kita yang salah, pola hidup kita yang tidak baik, Tuhan sanggup mengubahkan. Karena apa? Kita ini kepunyaan Allah. Ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 1:9 dikatakan, maka jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Singkat Bapak Saudara, sederhana. Yang pertama sadar, yang kedua ambil keputusan yang tepat. Ya. Banyak orang sadar, tapi ngambil keputusannya tidak tepat. Ujung-ujungnya enggak maksimal. Ujung-ujungnya akan jatuh lagi kepada pola yang tadi itu. Jatuh dalam dosa, hidup bermasalah, mencari Tuhan lagi, ditolong Tuhan, hidup bermasalah lagi, dosa lagi, akhirnya muter-muter terus. Nah, slide berikutnya Bapak Saudara. Nih, kalau kita sudah tahu bahwa kita harus melepaskan ikatan yang salah itu karena itu mengikat dan diwarisi, maka kita harus putuskan. Contohnya Bapak Saudara, kalau di dalam hal kerohanian ya, 4 pilar kehidupan manusia, kalau kerohanian itu yang menjadi pola, yang mengikat, yang menjerat seseorang itu yang pertama apa? Percaya pada okultisme. Kalau bapaknya engkongnya suka main-main ke dukun, ya kalau anaknya suka main ke dukun, ya jangan salahkan. Karena tadi itu, mewariskan, mengikat. Ini yang berkaitan dengan kerohanian. Kemudian memiliki jampi-jampi dan ilmu. Kalau di gereja-gereja kesukuan Bapak Saudara, percaya Yesus iya, baca Alkitab iya, tapi juga mencari ilmu. Sinkritismenya tinggi sekali. Ya, perdukunan, percaya ramalan, Hong Sui. Boleh enggak? Dalam posisi tertentu Bapak Saudara bisa diterima. Tapi dalam suatu titik tertentu ketika kita sudah dalam level kekudusan tertentu, itu tidak bisa diterima. Ya. Kalau dalam keluarga apa? Pornografi, seks di luar nikah, perselingkuhan, kawin cerai, KDRT. Ternyata itu pola hidup yang salah ini bisa menurun Bapak Saudara. Bisa diwariskan, bahkan bisa mengikat. Ya. Ini berkaitan dengan yang keluarga. Kalau yang kesehatan, sakit penyakit, wah ya, turunan. Ya, tadi karena DNA kan menurun Bapak Saudara. Sakit diabetes, darah tinggi, tidak memiliki keturunan, alergi, asma, buta warna. Nah kalau keuangan yang berat Bapak Saudara, suka hutang, kikir, boros, tidak jujur, suka mencuri, kemiskinan. Ternyata itu digerakkan oleh roh yang mengikat.
Makanya Amsal 20 ayat 7 luar biasa. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ternyata bersih dan kotornya kelakuan kita berdampak besar pada anak cucu kita. Amin Bapak Saudara. Saya kemarin waktu pulang ikut pelayanan pastor Bapak Saudara, hari pertama saya ditelepon adik iparnya Erli. Mertuanya sudah sakit di rumah sakit hampir setengah bulan di ICU. Nah, ya kita tiap malam doa gitu kan. Saya datang ke sana, doa, saya bawakan darah Yesus, saya semprotin semua doaan. Malamnya saya berdoa dengan Eli sama Tessa, Roh Kudus cuma memberi insight seperti ini. Nak, masih ada ikatan keturunan yang belum selesai. Roh Kudus seperti apa gitu ya. Ternyata mertuanya ini dulu sebelum menjadi orang percaya Tuhan, hidup dengan agama yang sebelumnya, dan itu dia dikepang. Ya, dikepang, diserahkan kayak gitu kan. Nah ternyata itu yang menjadi penghalang pada saat mungkin Tuhan mau panggil. Sehingga kita berdoa terus, Tuhan seperti apa? Roh Kudus berikan hikmat, insight seperti ini Bapak Saudara. Disuruh memberikan urapan di pusarannya. Karena apa? Pusaran itu adalah garis keturunan. Ya. Loh Tuhan, saya posisi di Blitar ini di Surabaya gimana Tuhan? Loh yang bisa memutuskan ya anaknya. Kamu tuntun saja. Akhirnya saya sampaikan ke adik ipar saya. Begitu selesai diurapi, begitu selesai amin, langsung bablas Bapak Saudara. Langsung berangkat. Ternyata ikatan itu kalau nggak diputuskan Bapak Saudara, dampaknya akan sangat luar biasa. Makanya saya rindu pagi hari ini, ya, ini ada beberapa ikatan pola hidup yang salah, yang mungkin kita warisi dari nenek moyang kita, orang tua kita. Kalaupun toh masih ada yang lain ini, pagi ini kita akui bersama-sama di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Tuhan persiapkan sesuatu yang besar bagi gerejanya di tempat ini. Dimulai dari kita harus bersih. Kalau masih ada sesuatu yang masih belum bersih, biarlah pagi hari ini itu menjadi cara Tuhan untuk membersihkan dan mempersiapkannya. Amin Bapak Saudara. Nah nanti setelah itu saya rindu Bapak Saudara baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Saya bacakan Bapak Saudara dan nanti kita ganti dengan saya. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18 itu dikatakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kata kamu diganti nama Bapak Saudara. Sebab Yudi tahu bahwa Yudi telah ditebus dari cara hidup saya yang sia-sia yang aku warisi dari nenek moyangku. Ya, kata kamu kita ganti kepada menjadi nama kita pribadi, lepas pribadi. Habis itu kita deklarasikan yang terakhir. Saya telah ditebus dari cara hidup saya yang sia-sia, yang saya warisi dari nenek moyang saya. Sekarang saya sudah bebas. Amin Bapak Saudara. Saya rindu pagi hari ini, siapapun kita, kalau masih ada sesuatu hal yang menurut Bapak Saudara, kok masih ada ya, saya rasa ini ada ya dalam hidupku, atau dalam garis keturunanku, Bapak Saudara bisa memutuskannya. Karena apa? Darah Yesus sanggup untuk memutuskan ikatan pola hidup yang salah, yang mengikat dan yang kita warisi dari nenek moyang kita. Amin Bapak Saudara. Ya. Saya ketemu dengan pelanggan saya Bapak Saudara, ternyata dia punya pola hidup yang selalu seperti ini. Jadi dia saudaranya banyak, ternyata di usia menginjak usia ke-40,
itu meninggal. Jadi ini temannya Erli Bapak Saudara. Begitu menginjak usia 40 suaminya meninggal. Nanti adiknya juga gitu, menginjak usia 40 meninggal. Jadi yang hidup ini istri-istrinya. Sampai suatu titik berdoa pernah dilayani, ternyata ada ikatan ya Bapak Saudara. Mereka pernah ke satu tempat dan sejak itulah akhirnya adiknya yang terakhir ini bisa bertahan, tapi itu pun juga sakit. Ternyata apa? Kita nggak tahu Bapak Saudara. Makanya di judul khotbah saya terjebak di dalam pola hidup yang salah. Karena apa? Kita nggak tahu mungkin. Itu orang tua kita yang melakukan. Mungkin kakek kita yang melakukan. Sehingga kita akhirnya menerima akibatnya. Amin Bapak Saudara. Jadi sesuai dengan 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikannya kita dari segala kejahatan. Amin Bapak Saudara. Saya sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kerinduan saya setelah ini, saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Mungkin ada ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan pola hidup yang salah dalam hidup Bapak Saudara. Bapak Saudara yang bisa memutuskannya. Yuk. Shana matakana. Bapak terima kasih buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Tuhan Roh Kudus, Hamba-Mu telah sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, firman sederhana yang pagi hari ini Hamba-Mu sampaikan, benar-benar mengubahkan hidup setiap kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kalau masih ada sesuatu yang mengikat dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam keturunan kami Tuhan, maka biarlah pagi hari ini semua itu diputuskan, semua itu dikuduskan Tuhan.